Oke, sekarang ke pengantar pendidikan mid keempat mengenai batasan pendidikan, lalu keharusan dan kemungkinan pendidikan. Nah, sekarang ke batasan pendidikan dulu. Jadi, batasan tentang pendidikan itu sebenarnya bervariasi ya, yang dibuat oleh para ahli. Jadi, macam-macam gitu. Ada yang mungkin pendidikan itu hanya untuk uh, apa gitu ya. Terus nanti ada juga yang lebih luas ranahnya gitu ya, pendidikan itu mengatur apa sampai mana gitu ya. Jadi perbedaan itu ya dikarenakan karena perbedaan persepsi dari para ahli, kemudian eh, apa ya, aspek yang jadi tekanannya atau tendensinya apa gitu ya. Jadi ataupun kayak dari segi filsafatnya, cara berpikirnya, landasan dari si pendidikan itu tuh beda juga ya buat para ahli gitu. Jadi itu yang bisa bikin batasan pendidikan atau seberapa mengekangnya gitu ya si pendidikan itu atau seberapa mengaturnya dia gitu untuk kehidupan manusia itu. Jadi beda-beda. Nah, beberapa batasan tentang pendidikan. Yang pertama, pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Jadi, pendidikan ini kalau untuk ranah batasan untuk proses transformasi budaya, maka segala kegiatan pendidikan yang dilakukan itu harus bisa mewarisi budaya untuk setiap generasi gitu ya, dari budaya itu dilahirkan di generasi dulu sampai yang sekarang gitu ya. Jadi harus dilestarikan, harus diajarkan, harus di apa ya? Diikutin ya oleh generasi yang baru juga gitu ya. Nah, nilai-nilai budaya tersebut mengalami proses transformasi dari generasi tua ke generasi muda. Tapi ya tentu ada nilai budaya yang masih tetap dipertahankan, seperti misalnya ya masih relevan yang namanya kejujuran itu, masih relevan yang namanya budaya tanggung jawab gitu ya, dan lain-lain gitu. Nah, terus untuk batasan pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi, jadi pendidikan dalam hal ini adalah untuk membuat aktivitas atau perencanaan yang sistematis dan sistemik ya, yang terarah kepada terbentuknya kepribadian siswa ya atau anak-anak. Proses pembentukan ini melalui dua sasaran, yaitu pembentukan pribadi bagi mereka yang belum dewasa, oleh mereka yang sudah dewasa, dan bagi mereka yang sudah dewasa atas usahanya sendiri. Jadi yang dipentingkan itu adalah bagaimana si anak ini tuh punya eh, punya jati diri ya, jati dirinya mereka sendiri, mereka tahu dirinya mereka sendiri. Terus pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Pendidikan sebagai penyiapan warga negara diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali siswa agar menjadi warga negara yang baik. Kalau misalnya dalam tataran ini berarti dia harus mengikuti ya aturan negara itu gitu ya. Misalnya kayak tadi Indonesia kan punya aturan ya tentang pendidikan, kayak ada dasar hukumnya gitu. Jadi ya pelaksanaan pendidikan harus mengacu ke aturan itu gitu, dan tujuan pendidikan itu harus sebenarnya dimiliki gitu ya, atau sudah dicapai oleh anak-anak ini gitu ya selama mereka menempuh pendidikan formal gitu ya khususnya. Nah, terus pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Jadi kalau untuk orientasinya agar anak-anak ini tuh bisa bekerja, punya keterampilan agar mereka bisa di-hire bekerja, maka ya kegiatan pendidikannya adalah untuk membimbing anak-anak ini agar mereka itu tahu bekal dasar untuk bekerja. Nah, pembekalannya tentunya komplit ya dari segi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Karena ya pendidikan dalam hal ini adalah agar anak-anak itu bisa bekerja gitu, agar mereka nggak nganggur, mereka bisa jadi mereka bisa punya penghasilan sendiri gitu ya, mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri ya sebagai manusia untuk diri mereka sendiri gitu, sehingga nggak ada yang dibebankan ya untuk dirinya mereka gitu. Nah, terus definisi pendidikan menurut GBHN ini tahun 1988 ya.
memberikan batasan tentang pendidikan nasional sebagai berikut. Pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar, gitu ya. Tadi untuk meningkatkan kecerdasan serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Jadi anak-anak yang bersekolah, yang menempuh pendidikan formal itu mereka itu sebenarnya kan untuk apa ya? Tujuannya dalam mereka itu kan bisa bekerja ya. Setelah mereka sekolah itu kan mereka bekerja, punya keahlian, punya profesi tertentu, dan itu nanti ujung-ujungnya akan bisa berdampak juga ke pembangunan nasional gitu. Jadi semakin banyak produktivitas dari anak-anak ini, maka kan tentunya akan banyak misalnya kayak produk atau jasa gitu ya, service yang dihasilkan oleh anak-anak tersebut gitu ya. Jadi modalnya itu kembali lagi gitu ya dari mereka bersekolah, mereka menaruh modal ke pendidikan, terus nantinya mereka juga akan balik lagi modalnya itu ke diri mereka gitu, atau bahkan lebih ya, dan nantinya akan memajukan negara itu gitu, memajukan kepentingan nasional itu gitu. Jadi semakin anak-anak itu semakin semuanya bekerja atau nggak ada yang nganggur, maka semakin mudah sebenarnya negara itu untuk bisa maju gitu ya. Nah, sekarang yang kedua tentang keharusan dan kemungkinan pendidikan. Nah, untuk keharusan pendidikan dulu. Jadi manusia sebagai makhluk yang perlu dididik dan perlu mendidik. Jadi ada kewajiban pendidikan gitu ya. Karena ya ini manusia ini tuh ya lahir mereka harus dididik gitu, karena mereka nggak tahu apa-apa gitu ya. Jadi ya perlu mengikuti pendidikan gitu. Jadi ya harus ada kewajiban. Kenapa sih pendidikan itu penting ya untuk manusia ini? Nah, manusia sebagai makhluk yang belum selesai, atau manusia disebut sebagai Homo sapiens, artinya makhluk yang kemampuan untuk berilmu pengetahuan. Jadi ada potensi atau modal mereka itu akan berpengetahuan, tetapi untuk mereka bisa berpengetahuan, mereka harus belajar gitu ya. Nah, salah satu insting manusia selalu cenderung ingin mengetahui segala sesuatu ya di sekelilingnya yang diketahuinya. Berawal dari rasa ingin tahu atau curiosity, maka timbullah ilmu pengetahuan. Perkembangan manusia bersifat terbuka. Manusia dilahirkan ke dunia dengan mengemban suatu keharusan untuk menjadi manusia. Ia diciptakan dalam susunan yang terbaik dan dibekali berbagai potensi untuk dapat menjadi manusia. Manusia berkembang sesuai kodrat dan martabat kemanusiaannya atau mampu menjadi manusia. Sebaliknya mungkin juga berkembang ke arah yang kurang sesuai atau bahkan tidak sesuai dengan kodrat atau martabat kemanusiaannya. Jadi pendidikan itu harapannya bisa membuat manusia ini tuh bisa menjalankan kodratnya gitu. Nah, dia harus ya seolah-olah kayak tercetak ya kalau secara kasarnya, jadi manusia yang sama kayak manusia yang udah ada gitu. Jadi manusia baru ini harus bisa jadi manusia harus punya misalnya kepribadian, kemampuan yang ya minimal standarnya itu manusia sama kayak manusia yang dewasa ini gitu. Jadi dia menjalankan kodrat manusianya ya. Nah, manusia sebagai makhluk yang perlu dididik dan perlu mendidik gitu ya. Jadi ada berbagai pandangan yang menginterpretasikan manusia sebagai makhluk, baik makhluk sosial, individual, politik, berakal, berbicara, dan lain-lain. Dalam kajian ini erat kaitannya dengan permasalahan pendidikan yang mengasumsikan bahwa manusia itu harus dididik, sebagaimana dijelaskan oleh Tatang Syarifuddin dan M.L. Sulaiman, yang bahwa eksistensi manusia itu terbaut dengan masa lalunya sekaligus mengarah ke masa depan untuk mencapai tujuan hidupnya. Dengan demikian, manusia berada dalam perjalanan hidup dalam perkembangan dan pengembangan diri. Manusia itu adalah makhluk yang ia adalah manusia tetapi sekaligus belum selesai mewujudkan dirinya sebagai manusia. Jadi dia dilahirkan physically secara manusia, tetapi agar mereka itu bisa penuh ya jadi manusia, maka mereka harus mengembangkan dirinya gitu, karena ya status manusianya itu belum selesai sampai mereka lahir aja gitu, tapi mereka harus ya tetap
berkembang gitu ya. Jadi belum penuh nih porsi mereka jadi manusia seutuhnya gitu. Jadi dengan pendidikan maka kebelum selesaian status manusianya mereka ini harus diwujudkan di pendidikan. Nah, Tatang Syarifuddin mengatakan ada 3 prinsip antropologis yang menjadi asumsi perlunya manusia dididik dan memperoleh pendidikan. Yang pertama prinsip historisitas ya, bahwa eksistensi manusia terpaut dengan masa lalunya sekaligus mengarah ke masa depan untuk mencapai tujuan hidupnya. Dengan demikian manusia berada dalam perjalanan hidup, dalam perkembangan dan pengembangan diri. Ia manusia tetapi sekaligus belum selesai mewujudkan dirinya sebagai manusia. Jadi ya ada tadi ya nilai-nilai kayak manusia, nilai-nilai manusiawi yang mereka sudah dapatkan misalnya dari gen orang tua manusianya mereka gitu ya. Tapi mereka juga berbeda dengan orang tua mereka gitu ya, yang manusia ini karena mereka pun punya potensi atau apa ya keunikan sendiri gitu ya. Jadi mereka misalnya orang tuanya kerjanya jadi dokter dua-dua gitu ya, tapi ya anaknya belum tentu jadi dokter gitu, jadi dia bisa aja punya profesi yang lain karena ya dia beda dengan orang tuanya walaupun dia mirip gitu dengan orang tuanya ya. Adanya hak untuk ya berbeda gitu ya, adanya hak untuk memerdekakan apa ya, untuk memutuskan kehidupannya mau seperti apa gitu ya dengan pendidikan. Nah, terus prinsip idealitas, eksistensinya manusia mengemban tugas untuk menjadi manusia ideal. Sosok manusia ideal merupakan gambaran manusia yang dicita-citakan atau yang seharusnya. Sebab sosok manusia ideal tersebut belum terwujud gitu ya, melainkan harus diupayakan, harus diusahakan ya untuk diwujudkan. Yang ketiga, prinsip posibilitas atau aktualitas. Manusia memang telah dibekali berbagai potensi untuk mampu menjadi manusia. Misalnya potensi untuk beriman dan bertakwa. Menurut Tatang Syarifuddin, mengapa manusia harus mendidik diri? Sebab dalam bereksistensi yang harus mengadakan atau menjadikan diri itu hakikatnya adalah manusia itu sendiri. Sebaik dan sekuat apapun upaya yang diberikan pihak lain atau pendidik kepada seseorang atau peserta didik untuk membantunya menjadi manusia, tetapi apabila si anak ini gitu ya tidak mau mendidik dirinya mereka sendiri, maka upaya bantuan orang lain pun itu tidak akan bisa memberikan kontribusi gitu ya bagi kemungkinan si anak ini tuh harapannya jadi manusia yang baik, benar gitu ya. Nah, lebih dari itu, jika manusia dari sejak kelahirannya kemudian berkembang dan perkembangan kehidupan manusia diserahkan kepada dirinya masing-masing tanpa dididik oleh orang lain dan tanpa upaya mendidik diri dari pihak manusia yang bersangkutan, kemungkinannya ia hanya akan hidup berdasarkan dorongan insting. Jadi, karena anak ini tuh kan nggak tahu arah hidup itu seperti apa, have no idea gitu ya, at all, akhirnya ya butuh bantuan orang-orang yang sudah hidup duluan dari mereka, dan dengan adanya bantuan tersebut mereka bisa ya punya arah gitu, dapat bimbingan dan akhirnya ditambah dengan kemauan mereka untuk bisa mengembangkan dirinya, maka mereka akan jadi manusia yang sukses sebenarnya gitu ya. Tapi ya tadi kalau misalnya berjalan sendiri-sendiri sepenuhnya kayak dibantu oleh orang lain tapi dia sendiri enggak punya motivasi untuk belajar, maka tentunya akan gagal. Dan begitu juga sebaliknya gitu. Kalau misalnya dia hanya mengandalkan dirinya sendiri gitu ya, maka dia hanya sukses memuaskan instingtifnya dia aja. Nah, manusia belum selesai menjadi manusia. Ia dibebani suatu keharusan untuk menjadi manusia, tetapi ia tidak dengan sendirinya menjadi manusia. Jadi perlu bantuan ya, perlu dididik dan perlu mendidik diri gitu. Jadi dia perlu bantuan orang lain untuk mendidik dia dan dia juga harus mendidik dirinya dia sendiri. Manusia dapat menjadi manusia hanya melalui pendidikan. Demikian kesimpulan Immanuel Kant dalam teori pendidikannya. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil studi M.J. Langeveld yang memberikan identitas kepada manusia dengan sebutan animal educandum ya. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk yang perlu dididik dan perlu mendidik diri. Makanya wajib pendidikan itu dilakukan oleh atau diusahakan oleh anak-anak atau peserta didik ya. Nah, sekarang yang kedua, kemungkinan pendidikan. Manusia sebagai makhluk yang dapat dididik, manusia sebagai makhluk yang dapat dididik, suatu fakta yang jarang orang mempertanyakan kembali tentang hakikat manusia ya. Apakah harus dididik dan dapat dididik?
ketidakpedulian dan keawaman orang terhadap permasalahan pendidikan. Para ahli pendidikan kapanpun dan dimanapun akan berorientasi pada landasan filsafat antropologis yang akan memberikan pandangan tentang potensi-potensi manusia yang dapat dikembangkan melalui upaya pendidikan. Karena pendidikan itu kan bisa ditempuh hanya oleh manusia gitu kan. Jadi manusia itu udah punya bekal atau punya kemungkinan gitu ya untuk bisa terdidik, sehingga dia dengan mengikuti pendidikan dia nantinya bisa jadi manusia terdidik gitu ya. Karena subjek dan objeknya manusia, maka tentunya pendidikan ini tuh sebuah kemungkinan yang bisa dilakukan gitu ya, terlepas dari kewajiban tadi ya, kewajiban pendidikan tadi. Nah, pendidikan sangat perlu karena anak manusia dilahirkan tidak berdaya. Tidak ada manusia di dunia ini yang saat dilahirkan mampu melakukan sesuatu selain bergerak secara natural dan menangis dalam keadaan putih, bersih, dan kosong. Ketidakberdayaan ini tidak akan bertahan cukup lama. Secara biologis dan perkembangan medis, anak akan terus melakukan hal-hal baru sebagai proses belajar dengan seiringnya waktu. Kemungkinan mengapa manusia dapat dididik atau mendidik adalah dasar biologis yang dimiliki manusia itu sendiri. Anak dilahirkan tak berdaya tapi mempunyai potensi untuk berubah, karena anak mempunyai beberapa sifat dasar, yaitu anak bersifat lentur, ya. Terus anak punya otak yang besar dan permukaan yang sangat luas, mempunyai pusat saraf yang berfungsi berhubungan dengan perbuatan berpikir, sehingga terjadi penangguhan reaksi dalam menerima perangsang, maka terjadilah belajar. Nah, sebagai ilustrasi manusia dibandingkan dengan binatang, manusia lahir tidak mempunyai kemampuan untuk berjalan sendiri ya. Kita tuh sangat riskan pada saat kita bayi gitu ya. Jadi pada saat bayi kan butuh modal yang besar ya orang tua untuk menaruh kayak waktu, tenaga, biaya ya untuk merawat anak yang nggak bisa ngapa-ngapain, tapi dengan effort itu anak itu bisa jadinya jadi manusia gitu ya yang independen. Sementara kalau binatang atau hewan kan mereka ketika dilahirkan mereka mungkin dibantu sedikit oleh orang tuanya terus dilepas gitu aja karena mereka udah punya naluri surviving gitu ya. Tapi ya mereka nggak bisa menempuh pendidikan karena mereka nggak punya privilege misalnya otaknya yang lebih advance manusianya gitu ya, dibandingkan binatang itu sendiri gitu. Nah, ikan misalnya sejak telur ikan menetas, maka ikan tersebut secara spontan dapat berenang dan mencari makanan sendiri, sehingga binatang seperti ikan tersebut tidak membutuhkan pendidikan khususnya untuk dapat menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, hal ini tentu sangat berbeda dengan manusia ya. Ada 6 prinsip antropologis yang melandasi kemungkinan manusia akan dapat dididik. Yang pertama, prinsip potensi. Ya, pendidikan bertujuan agar seorang manusia itu menjadi manusia ideal. Sosok manusia ideal tersebut antara lain adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, bermoral atau berakhlak mulia, cerdas, berperasaan, berkemauan, maupun berkarya. Ya. Terus prinsip dinamis. Jadi, ditinjau dari sudut pendidikan itu diupayakan dalam rangka membantu manusia agar menjadi manusia yang ideal. Terus prinsip individualitas, praktek pendidikan merupakan upaya membantu satu persatu gitu ya tiap dari anak-anak itu agar bisa terarah gitu sehingga dia tahu dirinya sendiri, dia mampu misalnya independen gitu ya. Nah, terus prinsip sosialitas, pendidikan berlangsung dalam pergaulan atau interaksi atau komunikasi antara sesama manusia, pendidik dan siswa. Melalui pergaulan tersebut, pengaruh pendidikan disampaikan pendidik dan diterima oleh siswa. Terus prinsip moralitas, pendidikan bersifat normatif, artinya dilaksanakan berdasarkan sistem norma, ada regulasi, ada nilai yang dijaga ya. Di samping itu pendidikan bertujuan agar manusia berakhlak mulia, agar manusia berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang bersumber dari agama, masyarakat, dan budaya. Jadi karena anak-anak itu diharuskan punya nilai sesuai gitu ya, maka pendidikan pun juga harus dijalankan dengan nilai itu. Terus prinsip keberagaman atau religiusitas bagi umat beragama meyakini bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah diciptakan oleh Tuhan. Ini berbeda dengan aliran evolusionistik yang berargumen bahwa segala yang ada di dunia ini terjadi dengan sendirinya melalui proses panjang dengan hukum alam. Mereka lupa bahwa evolusi dari binatang tidak semua mencapai kesempurnaan, sementara evolusi dari manusia menuju ke kesempurnaan. Oke. Lanjut, Angel Engeveld memberikan identitas kepada manusia sebagai animal tadi, educable gitu ya. Dengan mengacu pada asumsi ini diharapkan kita tetap
sabar dan tabah gitu ya, tetap persisten, konsisten dalam melaksanakan pendidikan. Jadi mungkin itu ya untuk keharusan dan kemungkinan pendidikan. Thank you.